Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Sakti Wibowo dengan NIM 113240888. Hari ini saya akan menjelaskan analisis barang porositas laboratorium pada sampel batuan reservoir sebagai tugas persyaratan ETS statistika. Daftar isi yang akan saya jelaskan pada kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah data penelitian dan populasi penelitian, ketiga metode sampling dan alasan pemilihan, yang keempat hasil perhitungan statistik, yang kelima interpretasi hasil, dan yang keenam kesimpulan singkat. Yang pertama latar belakang. Porsitas merupakan salah satu parameter paling penting dalam karakterisasi batu reservoir. Nilai porsitas menunjukkan seberapa besar ruang kosong dalam batuan yang dapat diisi oleh fluida seperti minyak, gas, atau air. Pemahaman terhadap sebaran porositas membantu insinyur perminyakan dalam menentukan zona produktif, mengestimasi kapasitas penyimpanan, serta mengevaluasi kualitas formasi. Penelitian ini mengambil topik sebaran porositas laboratorium pada sampel batu reservoir dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik sebaran nilai porositas termasuk rata-rata, median, varian, dan standar deviasi, menilai bentuk distribusi data porositas dan tingkat keberagamannya. Selanjutnya, data dan populasi penelitian. Jenis data adalah kuantitatif tunggal, porositas laboratorium dalam persen. Sumber data didapatkan dari Feria, ME et al. 2023 dengan judul jurnal Full Scale Microscopially Resolved Tomographies of Sandstone and Carbonate Rocks, Argument by Experimental Porosity and Permeability Value Scientific Data. Keterangan data nilai diambil dari tabel 4 pada publikasi tersebut. Kolom laboratori porosity berjumlah 18 sampel batuan, sandstone, dan karbonat. Populasi adalah seluruh sampel batuan reservoir yang diuji porositasnya secara laboratorium pada penelitian tersebut. Jumlah data adalah 18 sampel. Berikut adalah populasi sampel yang didapatkan dari jurnal tersebut. Kemudian metode sampling dalam penelitian Vieira et al. Sampel batuan diperoleh berdasarkan representasi dari berbagai jenis litologi, sandstone, dan karbonat. Untuk studi statistik, metode sampling yang relevan adalah satu simple random sampling karena setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua, mengurangi risiko bias sistematis. Yang ketiga, cocok untuk jumlah data kecil menengah seperti 18 sampel yang kita miliki. Yang kedua adalah metode systematic sampling, pengambilan data secara berurutan dengan interval tertentu, lebih cepat namun dapat bias jika data memiliki pola tertentu. Dan metode yang saya pilih untuk kali ini adalah simple random sampling. Alasannya data berasal dari pengukuran laboratorium independen dan tidak berurutan secara spasial atau waktu, sehingga simple random sampling menjamin representasi yang netral. Hasil perhitungan statistik ini jumlah data ada 18. Min atau rata-rata di 21,67%, median di 20,24%, varian sampelnya di 101,87, standar deviasi di 10,09 sampel, minimum di 8,22%, maksimum di 53,45%, kuartil bawah atau Q1 14,67, dan kuartil atas di Q3 25,86, IQR 11,19, koefisien variasi di 46,58%. Analisis distribusi data proses laboratorium menunjukkan pola miring ke kanan, right squared, dengan suatu nilai ekstrim tinggi 53,45% yang menyebabkan rata-rata 21,67%, lebih besar dari median 20,24%. Nilai skewness sebesar 1,82 dan kurtosis 3,47 menegaskan bahwa data memiliki ekor kanan panjang dan puncak yang tajam. Leptokurtic menandakan adanya outlier yang signifikan. Secara umum, sebagian besar sampel berada pada rata 13-30%.
Sedangkan beberapa sampel karbonat berpori besar menyebabkan penyimpangan dari distribusi normal. Dengan demikian, data ini tidak sepenuhnya berdistribusi normal, dan interpretasi statistik sebaiknya mempertimbangkan penyimpangan tersebut, misalnya dengan menggunakan median atau metode non-parametrik. Interpretasi hasil, nilai rata-rata porositas 21,67% menunjukkan bahwa secara umum sampel batuan memiliki kemampuan penyimpanan fluida sedang. Nilai standar deviasi 10,009% menandakan variasi yang cukup tinggi antar sampel. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan litologi atau pori antar blok batuan. Nilai maksimum 53,45% kemungkinan berasal dari batuan karbonat dengan struktur pori besar. Sedangkan minimum 8,22% menunjukkan batuan padat dengan pori mikro. Dan akhirnya kesimpulan didapatkan bahwa nilai porositas rata-rata 21,67% dengan sebaran cukup besar, SD 10,09%. Data cenderung berdistribusi miring ke kanan karena adanya nilai ekstrem tinggi. Heterogenitas porositas antara sampel menunjukkan variasi litologi yang signifikan, dan analisis sederhana ini menunjukkan pentingnya statistik deskriptif dalam mengevaluasi kualitas reservoir. Sekian dari saya untuk penjelasan analisis bahan porositas laboratorium pada sampel batu reservoir sebagai syarat lulusnya ETS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.